penyusunan perencanaan berbasis data, termasuk di dalamnya ada RKT, ada RKKS, dan IRDB. Saya mohon untuk berikan informasi atau masukan ke saya sesuai dengan sekolah. Di sini artinya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sekolah ini. Jadi tidak usah membuat-buat atau mungkin ngarang-ngarang itu. Ini kaitannya dengan dokumen rencana kerja tahunan. Apakah sekolah ini sudah membuat RKT tahun 2026, Bu? Alhamdulillah kami sudah membuat dokumen RKT tahun 2026 yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program sekolah selama 1 tahun ke depan. Dokumen tersebut memuat tujuan, sasaran, program prioritas, indikator keberhasilan, jadwal kegiatan, serta penanggung jawab pelaksanaan program. RKT yang kami buat ini nanti akan menjadi acuan utama dalam menjalankan seluruh kegiatan sekolah, sehingga setiap program yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas dan dapat dipantau tingkat ketercapaian. Ya, jadi RKT ini sebagai kiblatnya atau acuannya untuk semua kegiatan, Ibu. Kemudian dalam penyusunan RKT ini mestinya menggunakan dasar-dasar. Nah, kira-kira dasar apa saja yang digunakan dalam penyusunan RKT di sekolah Ibu? Kami di dalam menyusun RKT dilakukan berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan sebagai sumber data utama yang kemudian diperkuat dengan data pendukung lainnya seperti hasil dari AMBK, kemudian evaluasi program sebelumnya, kemudian lagi dari hasil supervisi akademik, dari capaian pembelajaran peserta didik, kemudian dari hasil refleksi guru, ditambah lagi dari kondisi sarana prasarana sekolah. Melalui penggunaan berbagai sumber data tersebut, sekolah dapat menentukan prioritas program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu. Itu, Pak. Ya, oke. Berarti RKT ini sangat penting ya untuk pedoman kita menjalankan beberapa kegiatan. Kemudian Ibu sejauh mana menerapkan identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi dalam proses penyusunan program di sekolah ini? Untuk tahapan identifikasi dilakukan dengan mengkaji berbagai indikator pada rapor pendidikan dan data sekolah lainnya untuk menemukan area yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian kami melakukan refleksi bersama guru dan tenaga pendidikan guna menemukan akar penyebab permasalahannya. Nah, berdasarkan hasil refleksi tersebut, sekolah menyusun berbagai program perbaikan dalam tahap benahi perencanaan. Selanjutnya, pada tahap benahi implementasi, sekolah menyiapkan strategi pelaksanaan, kemudian pemantauan, serta tindak lanjut agar program yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif, gitu Pak. Ya, oke. Kemudian dalam menyusun program sekolah, ini disusun sendiri atau melibatkan beberapa pihak atau mungkin siapa saja yang terlibat dalam penyusunan program sekolah ini? Ya, yang jelas seorang kepala sekolah itu tidak bakal bisa menyusun program sendirian. Otomatis ada tangan tangan dengan warga sekolah. Penyusunan program dilakukan secara partisipasi dengan melibatkan yang pertama guru, kemudian tenaga pendidikan, kemudian ada tim pengembang sekolah, komite sekolah, serta memperhatikan masukan dari pengawas sekolah. Pelibatan berbagai pihak ini sangat penting bagi kami, Pak, karena setiap unsur memiliki informasi dan pengalaman yang dapat membantu sekolah untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran.
dan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dalam pelaksanaannya. Ya, oke. Jadi suatu program disusun dengan melibatkan berbagai pihak, berarti hasilnya akan lebih bagus daripada disusun sendirian. Kemudian selain ada RKT dan program-program yang lain di sekolah itu kan ada kurikulum. Nah, apa keterkaitannya atau hubungannya antara kurikulum dengan perencanaan program? Nah, di dalam kurikulum itu, di dalam kurikulum sekolah, di dalamnya memuat kalender akademik yang menjadi dasar dalam pengaturan seluruh kegiatan selama 1 tahun pelajaran. Program yang terdapat dalam RKT disusun dengan memperhatikan kalender akademik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan selaras dengan program, dengan proses pembelajaran maksud saya. Kemudian tidak akan terjadi timpang atau tumpang tindih antara kegiatan program sekolah dan kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan peserta didik. Kemudian berikutnya RKT sudah disusun, kemudian RKS juga sudah disusun. Apa hubungannya antara RKT dengan RKS itu? Ya, hubungan antara RKT dengan RKS yang pertama, RKT itu nanti akan menjadi dasar dalam penyusunan RKAS. Setiap program yang telah ditetapkan dalam RKT kemudian nanti diterjemahkan ke dalam kegiatan dan komponen anggaran pada RKAS. Nah, dengan cara tersebut kami berharap untuk pengalokasian sumber daya sekolah dapat dilakukan secara lebih efektif dan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Jadi intinya RKKS itu mengacu pada RKT. Jadi kegiatan apa saja yang terdapat di RKT kemudian masuk ke dalam RKKS kaitannya dengan pembiayaannya. Kemudian di samping itu ada program prioritas. Kira-kira sekolah ini itu program prioritasnya atau yang menjadi fokus kegiatan sekolah ini kira-kira apa? Ya. Alhamdulillah sekolah kami sudah menetapkan ada 3 kelompok program prioritas. Yang pertama, kami memasukkan prioritas program peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan kurikulum. Kemudian program prioritas keduanya adalah program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai kegiatan pengembangan profesional. Nah, yang ketiga adalah program pengadaan dan pemeliharaan sarpras atau sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Nah, dari ketiga program tersebut menjadi fokus utama. Karena apa? Karena berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan. Ya, oke. Jadi intinya program itu atau program sekolah itu satu, peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian pembelajaran yang berpihak pada siswa atau tugas siswa, okay? Jadi tidak sekedar melaksanakan kegiatan, tapi kegiatan itu tidak ada dukungan atau tidak memenuhi kebutuhan siswa. Untuk berikutnya menyusun RKT kan tidak hanya tahun 2026, tahun-tahun sebelumnya juga sudah menyusun program-program perbaikan seperti itu. Oleh karena itu, ada nggak perbedaan yang menonjol antara program tahun 2025 dengan program 2026? Oke, ini ada program di tahun 2025. Sekolah sebenarnya sudah mulai menggunakan rapor pendidikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan. Namun, analisis data dan pelibatan pemangku kepentingan belum optimal. Kemudian komunikasi program juga masih terbatas pada internal sekolah saja, Pak. Kemudian di tahun 2026
proses tersebut sudah jauh lebih baik, alhamdulillah. Karena apa? Karena seluruh tahapan perencanaan dilakukan secara lebih sistematis, kemudian berbasis data dan melibatkan lebih banyak pihak, dan hasilnya dikomunikasikan secara lebih luas kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan jabatan. Oke, jadi intinya program 2025 dengan program 2026 ini ada peningkatan, ya, terutama penyampaiannya, kemudian melibatkan berbagai pihak sehingga ini menjadi program bersama, dan mudah-mudahan SD ini atau sekolah ini ya itu akan melaksanakan semua program yang sudah direncanakan, kemudian harapannya mencapai hasil yang maksimal, jadi sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Mungkin itu Ibu yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya, dan mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baik dan nanti kami tindak lanjuti. Sekali lagi terima kasih. Iya Pak, sama-sama, dan juga mengucapkan terima kasih.